Dan kalau misalnya di dalam bagian tadi sebagaimana yang Anda sampaikan, tunjukkan kepada saya di mana di dalam Alkitab, di mana di dalam Bible ada perintah beragama Kristen. Ya, formula kalimat seperti itu memang Anda desain sedemikian rupa karena Anda tahu bahwa hal itu tidak ada di dalam agama Kristen. Bahkan tadi juga Anda mengaku itu memang tidak ada. Nah sekarang, kalau misalnya menggunakan cara berpikir yang seperti itu, saya pun juga bisa mengajukan pertanyaan kepada Anda, lalu tunjukkan kepada saya, tunjukkan kepada kami orang Kristen, di mana di dalam Bible, di mana di dalam Alkitab ada larangan untuk beragama Kristen. Shalom teman-teman, dimanapun kalian semua berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan mari sama-sama dalam bagian ini kita akan menyimak satu cuplikan video terkait dengan ocehan ngawur dari seorang mualaf. Dan nantinya akan kita tanggapi sama-sama. Setelah saya pelajari Alkitab, bukannya mudeng, saya malah mumet. Niki mboten masalah kan agama lain, tapi ini masalah kebenaran. Saya berani bilang seperti ini, saya sudah ngetes kok Pak Bu. Tanggal 8 Januari tahun 2008, saya sudah dialog sama 20 pastor dari Amerika. Dari Driarkarya Jakarta, dari Sanata Dharma Jogja. Dialognya mau dari pagi sampai pagi, cukup 45 menit selesai. Kenapa? Saya suruh tunjukkan ayatnya perintah beragama Kristen, mereka nggak bisa nunjukkan. Karena tidak ada di dalam Alkitab atau disebut Bible, Allah maupun Yesus tidak pernah nyebut Kristen, tuh nyebut saja nggak pernah nyebut, nggak pernah nyebut. Apalagi memerintahkan, apalagi mengajarkan. Jadi nyuwun tulung panjenengan hati-hati dengan dalih semua agama sama baik. Nah teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan beginilah jadinya kalau sudah menjadi mualaf tetapi belum bisa move on dari iman Kristen, ya akhirnya menggunakan mulutnya hanya untuk membicarakan tentang iman Kristen. Nah karena itu teman-teman sekalian, mari kita melihat di dalam Alkitab. Terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi hai kamu mualaf yang belum bisa move on dari iman Kristen, sehingga pada akhirnya Anda hanya menggunakan mulut Anda untuk membicarakan tentang iman Kristen. Perhatikan dalam bagian ini, istilah Kristen adalah sebutan untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi memang di dalam Alkitab mengenai formula kalimat seperti yang Anda sampaikan itu, tunjukkan kepada saya di dalam Alkitab mana ada perintah tentang beragama Kristen yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Itu memang tidak ada. Dan kalau misalnya pun menggunakan model penalaran yang Anda sampaikan ini pun, lalu juga silakan tunjukkan kepada saya, kepada kami orang Kristen, di mana di dalam Alkitab Tuhan Yesus melarang orang beragama Kristen. Juga tidak ada. Oleh karena itu, kalau Anda mau berbicara tentang iman Kristen, sepertinya Anda belum bisa move on tentang iman Kristen. Ya, Anda harus menggunakan perspektif iman Kristen untuk membicarakan tentang iman Kristen. Jangan Anda gunakan apa yang Anda imani, apa yang Anda yakini di dalam agama Anda, lalu Anda gunakan itu untuk menilai, untuk mengkaji tentang iman Kristen. Sebab prinsip beragama di dalam Kristen dengan prinsip beragama di dalam agama Anda tentu saja tidak sama. Jadi kalau dalam agama Anda mungkin ada perintah untuk beragama seperti itu, ya itu boleh saja, silakan, karena itu adalah di dalam agama Anda dan demikianlah prinsipnya dalam agama Anda. Tetapi yang perlu Anda ingat, hal demikian tidak relevan bila Anda gunakan untuk membahas, mengkaji tentang iman Kristen. Sebab istilah Kristen itu sendiri
adalah sebutan kepada setiap orang yang mengikuti, yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Kristen itu artinya adalah pengikut Yesus. Kristus, Kristen. Kristus itu dalam bahasa Yunaninya, kalau dalam bahasa Ibraninya adalah Mesias. Jadi Kristen adalah pengikut Mesias, adalah pengikut Tuhan Yesus. Jadi Anda jangan membolak-balik, makanya saya bilang di awal tadi jangan menggunakan model penalaran di dalam keyakinan Anda lalu menilai mengkaji tentang iman Kristen. Dan mengenai pernyataan Anda itu sebenarnya tentang kesaksianmu, saya tidak tahu ya apakah kemudian Anda ini benar pernah berdialog, benar pernah berdiskusi dengan 20 pastor yang dari Amerika. Ya, saya tidak tahu dan itu bagi saya juga nggak penting banget. Ya, Anda bisa saja benar, bisa saja ngarang tentang hal ini, tetapi mengenai pernyataan Anda itu, di mana di dalam Alkitab, di mana di dalam Bible, Yesus Kristus menyuruh beragama Kristen. Ya, formula kalimat seperti itu memang tidak ada karena Alkitab sendiri menjelaskan bahwa sebutan Kristen itu adalah kepada mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus. Paham ya, maaf ya? Dan selain daripada itu teman-teman, beberapa ayat lain yang kemudian juga menggunakan istilah Kristen di dalam Alkitab, ini terdapat dalam kitab Kisah Rasul pasal 26 ayatnya yang ke-28 ketika Agripa menjawab, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan kemudian hal ini juga terdapat di dalam kitab Roma pasal 6 ayat yang ke-7, dan kemudian juga dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-5, dan di dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-2, dan juga dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-16. Jadi karena itu pada kesempatan ini saya hanya mau mengingatkan kepada mualaf-mualaf ini yang belum move on untuk membahas tentang iman Kristen. Perhatikan dengan baik ya. Tolong, sebenarnya sih lebih baik Anda gunakan mulut Anda itu untuk membicarakan tentang iman Anda, bukan tentang iman kami orang Kristen. Tapi berhubung Anda mungkin sebagian besar belum bisa move on untuk membahas tentang iman Kristen, maka saran saya, ya, perhatikan dengan baik ini, saran saya kepada Anda semua, kalau Anda mengkaji iman Kristen, membahas tentang Alkitab, silakan saja, tetapi Anda harus jujur membahas Alkitab, membahas iman Kristen berdasarkan prinsip iman Kristen itu sendiri, bukan berdasarkan kemauan Anda bernalar. Dan pada kesempatan ini, bila Anda merasa tahu tentang iman Kristen, ayo kita berdiskusi dua arah. Saya tidak peduli apakah benar Anda tadi sebagaimana yang Anda sampaikan pernah berdialog, pernah berdiskusi dengan 20 pastor dari Amerika. Ya, saya tidak mau tahu tentang itu. Anda bisa saja benar, bisa saja bohong. Dan itu kesaksian yang tidak penting menurut saya. Tapi paling penting adalah kalau Anda benar-benar yakin dan memahami tentang iman Kristen, ayo kita berdiskusi, tetapi dengan catatan diskusinya harus dua arah. Ayo kita uji, ya, kita uji eksistensi Tuhan di dalam agama Kristen dan juga di dalam agama Anda.